jumpa lagi di Dapur Sehat Mei. Nah, hari ini kita mau membuat Naruto Maki. Naruto Maki ini biasanya sering kita temukan di hidangan-hidangan Jepang seperti ramen, cawan mushi, dan lain-lain. Bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Ikuti saya terus ya. Untuk bahannya kita menggunakan 200 gram ikan tenggiri yang sudah saya krok sebelumnya dan saya taruh di dalam freezer semalaman. Nah, barusan saya udah keluarkan ya di suhu ruangan sekitar 1 jam. Kemudian 40 gram tepung tapioka, 3 cube atau kira-kira 50 gram es batu. Kemudian pewarna makanan merah atau pink yang saya buat dari buah bit ya, untuk adonan pinknya ya. Pewarna alami dari bit ini kalian bisa lihat resepnya di sini ya. Setengah sendok teh gula, setengah sendok teh garam, telur. Nanti saya akan menggunakan putih telurnya saja, dan saya siapkan air es. Nah, ini nanti akan saya berikan jika saya rasa adonannya masih belum sesuai yang saya inginkan atau sudah lembut seperti pasta gitu ya. Nah, nanti penambahannya pun sedikit demi sedikit saja. Kita akan memulai mencampur semua adonan. Pertama-tama saya akan menggiling daging tenggirinya terlebih dahulu ya. Masukkan putih telurnya, gula dan garam, es batunya, dan 1 sendok air dingin. Kita akan haluskan ya. Sudah halus seperti ini, kita akan tambahkan tepung ya. Nah, kira-kira konsistensinya seperti ini ya. Berarti proses mencampurnya sudah selesai ya. Kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini adonan yang sudah kita campur ya. Total adonannya ada 300 gram. Sekarang saya akan bagi dua adonan, untuk adonan pink dan adonan putih. Adonan pink ini adalah sepertiga dari keseluruhan adonan. Jadi beratnya adonan pink adalah 100 gram dan adonan putih 200 gram. Nah, selanjutnya adonan pink ini akan saya berikan pewarna bit, kira-kira 2-3 sendok teh. Saya akan berikan 1 sendok dulu ya. Total saya menggunakan 2,5 sendok teh pewarna bit ya. Kita tambahkan sedikit-sedikit supaya kita tetap bisa menjaga konsistensi dari adonannya ya. Nah, untuk pewarna bit ini dia memang tidak sekuat pewarna makanan kemasan seperti itu ya. Jadi penambahan pewarna bit ini ke makanan yang akan kita buat itu harus lebih banyak untuk mendapatkan warna yang lebih cerah. Karena nanti setelah dimasak, warna dari makanan yang menggunakan pewarna bit itu akan lebih memudar. Nah, adonan pinknya sudah selesai, adonan putih juga sudah siap. Sekarang kita akan membentuk Naruto Makinya ya. Saya sudah siapkan plastik atau celing wrap seperti ini ya. Saya akan menggunakan tatakan sushi mat, tapi kalau kalian nggak punya juga nggak apa-apa. Saya cuma pakai untuk alat bantu aja. Selanjutnya saya akan membentuk kotak seperti ini dengan ukuran 16 x 20 ya. Pertama-tama saya akan taruh adonan putihnya terlebih dahulu. Pelan-pelan saja, biar plastiknya tidak bergerak. Nah, kenapa saya meletakkan bahan adonan putih seperti ini? Karena ini sebagai penanda jarak atau besar yang akan saya buat nanti untuk adonan putihnya ya. Untuk adonan putih ketebalannya kira-kira 7 mm, sedangkan untuk adonan pink ini ketebalannya kira-kira 3 mm ya. Nah, jika adonan putihnya sudah rata seperti ini, tebalannya udah sama, selanjutnya kita akan menimpanya dengan adonan pink. Nah, untuk adonan pink ini saya tidak memulai dari ujung ya, tapi mungkin sisakan sekitar 2-3 cm ya dari pinggirannya. Kita mulai oles seperti ini.
Pelan-pelan saja supaya adonan putihnya tidak ikut tertarik. Nah, selanjutnya kita akan menggulung Naruto makinya. Pertama-tama kita akan mulai gulung dari ujungnya seperti ini ya. Kita lipat gini. Agak ditekan-tekan. Kemudian kita lepas. Seperti ini. Kita angkat lagi. Seperti ini. Sama kita tekan-tekan. Biar dia padat ya. Seperti ini. Kita tarik lagi, gulung lagi, teruskan sampai ujung seperti ini, kemudian balik. Nah, kalian bisa sambil roll seperti ini ya. Nah, biar aman, ujung-ujungnya saya akan ikat dengan karet ya. Kira-kira seperti ini ya Naruto makinya. Nah, sudah bulat seperti ini. Selanjutnya kita akan kukus. Sebelumnya saya akan taruh di alas datar seperti ini ya. Kita masukkan ke dalam kukusan dimana airnya sudah mendidih. Dan kita akan kukus kira-kira 20-30 menit sampai Naruto makinya sudah matang ya, teksturnya sudah mengeras. Nah, kita bisa coba, teksturnya sudah seperti ini ya. Sudah padat, berarti Naruto makinya sudah matang. Nah, selagi masih panas, plastiknya kita buka karena setelah ini kita akan cetak Naruto makinya. Sambil kita tekan-tekan seperti ini supaya memastikan dia cukup mendapatkan tekanan ya. Sudah seperti ini, kita pakai karet seperti ini kedua sisinya. Nah, selanjutnya kita akan diamkan kira-kira 1 jam ya. Nah, sekarang sudah 1 jam, kita akan coba cek hasilnya ya. Kita akan buka. Kita lihat ya, guratannya memang cuma sedikit aja. Nah, seperti ini ya kira-kira. Nah, sekarang kita akan coba potong ya. Hasilnya kayak gini ya. Warnanya tuh nggak pink banget ya karena kita menggunakan pewarna bead. Tapi mungkin kalau kalian mau mendapatkan warna pink yang lebih cerah, kalian bisa menggunakan pewarna khusus untuk makanan ya. Nah, Naruto-nya sudah selesai ya. Kalian bisa coba di rumah. Dan terima kasih sudah menonton. Bye.